Perkenalkan, saya Mary Sumiati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Berikut adalah video pembelajaran uji kinerja mata pelajaran Bahasa Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tagihan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Apa kabarnya hari ini? Baik? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kita kelas pimpin dulu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu cek dulu ya siapa yang tidak hadir. Coba kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Semua, Bu. Semua ya? Alhamdulillah, berarti sehat semuanya. Biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita persiapkan dulu tubuh kita, otak kita harus siap dalam belajar. Jadi, anak-anak semuanya berdiri dulu, semuanya. Ayo semangat, berdiri dulu. Udah semuanya, ayo. Lepas tangannya dulu. Ayo semangat, di mana lupa? Goyang-goyangkan pinggangnya. Putar pinggangnya. Aku kasih clue gambar dan huruf kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Jika Apa jelas jawabannya? banget. Jawab, udah nemu belum jawabannya? Betul, ini adalah harimau. Hayo, siapa di sini? Ananda, tidak bosan-bosannya Ibu ingin memberikan motivasi kepada kalian. Setiap mau berangkat ke sekolah, Ananda harus memantapkan hati untuk mendapatkan ilmu. Dengan niat itu, Ibu yakin kalian akan lebih fokus belajar. Ananda pulang ke rumah harus bawa ilmu dari sekolah. Harapan Ibu, Ananda dapat belajar dengan sungguh-sungguh dalam setiap pembelajaran. Paham? Paham. Selesai sudah pemanasan kita, mempersiapkan fisik kita, mental kita. Jadi sekarang kita mulai belajar. Kita tonton dulu satu video lagi. Disarm only. 三分坐这样。 Cast your chance to disarm your opponent. Only to disarm. Don't want any accident here. One. Ada yang pernah menonton film itu? Film apa itu judulnya? Harry Potter. Masuk film apa itu jenisnya? Iya. Film Harry Potter itu termasuk dalam film fantasi. Film itu ada hubungannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar apa hari ini? Seperti Ibu katakan kemarin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, ada yang bisa bantu Ibu baca? Satu orang? Pembelajaran menggunakan model problem based learning PBL. Siswa dapat mengidentifikasi struktur isi teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar dengan tepat. Hari ini kita akan belajar teks cerita fantasi. Materinya mengidentifikasi teks cerita fantasi dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi. Yang pertama apanya? Struktur dan isi. Kemarin Ibu sudah memberikan materi yang Ibu kirimkan lewat WhatsApp group kan? Ya,
mengidentifikasi teks cerita fantasi. Baik, kita tampung dulu. Ada lagi yang ingin bertanya? Bu, saya mau bertanya. Apa saja langkah dalam mengidentifikasi teks cerita fantasi agar lebih mudah dalam mengidentifikasinya? Tadi pertanyaan Nuri, bagaimana Bu kita mengidentifikasi? Lalu pertanyaan lagi dari Chelsea, bagaimana Bu langkah-langkahnya biar kita lebih mudah mengidentifikasinya? Iya, itu pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan inilah yang nanti akan kita jawab melalui pembelajaran hari ini. Jadi kalau Ibu simpulkan pertanyaan kalian sudah putar. Bagaimana mengidentifikasi strukturnya kan begitu? Bagaimana mengidentifikasi teks isinya? Silakan membentuk kelompok dulu satu kelompok 4 orang. Boleh dengan teman yang di belakang saja. Satu kelompok kalau misalnya ganjil boleh 5 orang. Silakan. Silakan dicermati dulu LKPD-nya. Ditulis nama anggota kelompoknya dulu. Ya. Siapkan alat tulisnya, jangan lupa pulpennya, titiknya, semuanya. Bukunya. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru mengajar. Kumpul dengan kelompoknya? Sudah. Ditulis nama anggota kelompoknya? Sudah berdiskusi agar nanti bisa bekerja dengan baik? Sebelum kita ke tahap selanjutnya, mari kita mengingat kembali materi yang kita pelajari kemarin. Ada berapa konsep dasar teks cerita fantasi? 5. Ada 5. Ada fungsi komunikatif teks cerita fantasi. Lalu ada lokasi teks cerita fantasi. Yang pertama itu adalah fungsi komunikatif teks cerita fantasi. Siapa yang masih ingat fungsi komunikatif teks cerita fantasi? Apa ini? Untuk menghibur pembaca. Untuk menghibur pembaca. Baik. Siapa yang masih ingat lokasi teks cerita fantasi? Saya, Bu. Ya. Media sosial dan internet. Iya, bagus. Siapa yang masih ingat unsur-unsur teks cerita fantasi? Tokoh, alur, latar, sudut pandang, gaya kebahasaan, tema, dan amanat. Sekarang siapa yang ingat strukturnya? Iya. Baik, bagus. Tepuk tangan untuk teman-temannya semuanya. Sekarang, tadi ini akan menjawab pertanyaan dari awal tadi, pertanyaan dari Nuri dan juga Chelsea kan tadi kan? Nah, bagaimana Bu cara mengidentifikasi teks cerita fantasi? Nah, sekarang akan dijelaskan cara mengidentifikasinya. Yang pertama adalah kita harus menetapkan objek teks cerita fantasi apa yang akan kita identifikasi. Lalu yang kedua, kita susun formatnya, pengidentifikasian teks cerita fantasi. Yang ketiga, kita isi formatnya, yaitu pengisian format pengidentifikasian teks cerita fantasi. Lalu yang keempat, kita tafsirkan penafsiran hasil pengisian format pengidentifikasian teks cerita fantasi. Yang terakhir adalah kita simpulkan, yaitu penyimpulan pengidentifikasian teks cerita fantasi. Contoh, ini kemarin sudah ada di materi kalian kan? Contohnya kita mengidentifikasi teks yang berjudul Cincin Ajaib. Kita tentukan cincin ajaib sebagai teks yang akan kita identifikasi sebagai kelompok. Lanjut. Ini adalah pengisian pembuatan formatnya.
Bisa dilihat di depan? Bisa dibaca? Pertama, misalnya tokohnya. Ada nama tokoh, ada latar, peristiwa, dan tindakan tokoh. Satu orang bisa bantu ibu untuk baca. Tokoh Yuga, latar sekolah, ruang UKS, peristiwa siswa dan guru melakukan upacara bendera. Dan ini adalah pengisian format identifikasi yang kita fantasi. Ada B1, B2, B3 dan selanjutnya kan? Nah ini setiap bagian itu, kalian perhatikan setiap bagiannya itu kita simpulkan menjadi satu kalimat saja. Satu bagian. Kan bagian itu seperti paragraf itu. Nah, satu kalimat simpulkan jadi satu kalimat. Jadi kalau ada 10 bagian menjadi 10 kalimat seperti itu. Nah, bagiannya apa? Apakah itu termasuk orientasi, termasuk komplikasi, ataupun termasuk resolusi? Lalu bagian ini kita akan menafsirkan dari hasil pengisian formatnya. Setelah ditafsirkan, barulah kita ke penyimpulan hasil. Ini sudah ada dibaca belum kemarin di materinya? Baca bagus, kalau tidak kalian sudah paham sedikit. Nah, saatnya kita latihan mengidentifikasi teks cerita fantasi. KPD-nya sudah ada di tangan masing-masing? Nah, sekarang silahkan dikerjakan dengan teman kelompoknya, berdiskusi terlebih dahulu. Kalau ada hal yang tidak kalian pahami, silahkan ditanyakan ke ibu. Paham? Paham. Silahkan dikerjakan. Alvin adalah seorang anak yang malas. Dia di rumah dia jarang sekali membantu ibunya. Ibunya meminta tolong, Alvin langsung jengkel. Tidak mau. Iya, ini akan hari libur. Aku mau istirahat. B1 kayaknya yang mudah. Apa latarnya? Jadi ini strukturnya apa? Komplikasi. Jadi B1 isinya apa? Ini isinya adalah anak yang malas. Apa? Strukturnya apa? Orientasi. Bu, izin bertanya. Silakan. Saya kurang paham membedakan peristiwa dan tindakan tokohnya. Baik, peristiwa dan tindakan tokoh. Ini penjelaskan. Ini ya. Nah, peristiwa inilah apa yang terjadi. Misalnya, peristiwa di ini, kan? Adalah seorang yang malas dan sebagainya. Lalu tindakan tokohnya apa? Yang si Alvin ini, apa tindakan si Alvin dalam peristiwa ini? Misalnya, dia jarang membantu ibunya seperti itu. Paham? Silakan lanjutkan. Silakan. Yang bagian latar apakah ditulis semua latar tempat waktu susunan? Oh, kemana? Yang ini ya? Itu tergantung. Kalau misalnya dalam bagian yang kalian tulis itu ada latar tempatnya, maka harus ditulis. Tapi kalau tidak ada latar tempatnya, tidak perlu. Tergantung pada teks yang kalian identifikasi ya. Misalnya kalau ada suasananya, suasana apa ditulis. Kalau ada kata waktunya ditulis juga. Ya, jadi tergantung pada teksnya. Jadi tidak harus semuanya. Itu semuanya tergantung pada teks. Paham? Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru, seperti orang tua.
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silahkan kelompok 1, 2. Tidak, Ibu jelaskan dulu ya. Penjelasannya seperti ini. Dengarkan baik-baik penjelasan Ibu ya, per kelompok. Kalian sebelum kompromikan dulu nanti ingin memilih apa? Apakah Samson, Delila, atau harimau? Jangan dibilangkan ke yang lain dulu. Samson, Delila, atau harimau, ya. Nanti kalian akan ditandingkan untuk kelompoknya. Syaratnya begini, dengarkan. Samson menang lawan harimau. Jadi kalau misalnya kita pilih Samson, temannya pilih harimau, siapa yang menang? Samson. Nah, tapi Samson kalah lawan Delila. Jadi kalau misalnya kawannya pilih Delila dan ternyata kalian pilih Samson, siapa yang menang? Delila. Nah, ini kalau Delila ini menang lawan Samson tadi ya. Tapi kalah lawan harimau. Jadi kalau kalian pilih Delila itu harimau, siapa yang menang? Harimau. Nah, harimau menang lawan Delila, kalah lawan Samson. Ingat petunjuknya? Silakan lihat Ibu dulu. Kalau misalnya kita pilih Samson nanti ya, kan Ibu nanti hitung 1, 2, 3. Udah Ibu kan? Kalian bilang Samson misalnya kan? Ini bilang Delila, kalau pilih Delila sambil diperagakan. Kalau diperagakan, kalau Samson begini. 1, 2, 3. Samson. Gitu. Kan? Kalau Samson begini, 1, 2, 3. Samson. Begitu paham ya? Kalau Delila 1, 2, 3. Delila. Kan? Diulangi ya. Kalau Delila 1, 2, 3. Delila. Kalau harimau 1, 2, 3. Wow. Sebutkan 1, 2, 3. Wow. Paham? Nah, silakan dikompromikan dulu. Kelompoknya sampai di sana ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. 1, 2, maju dulu semuanya. 1, 2, maju dulu. Maju semuanya, cepat. Baik, ayo. 9, 10, sudah dipilih? Sudah dipilih? Sudah. Sekarang berhadapan semuanya. Maju di sini. Mari. Disiapkan? Kalau sama kita seri ya. Siapa yang menang ya? 1, 2, 3. Siapa yang menang? Ini kelompok ini Samson kalah. 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriyanti. Perkenalkan, nama saya Deni.
Perkenalkan nama saya Yunda. Perkenalkan nama saya Yunda. Kami akan membacakan format isian persiapan pengidentifikasi teks cerita fantasi. Nama tokoh Alvin, latar di rumah, peristiwa. Ibunya menyuruh Alvin membeli sayur ke warung. Tindakan tokoh Alvin tidak mau disuruh ibunya membeli sayur. Nama tokoh Alvin, latar di sekolah dan di gudang. Peristiwa Alvin tidak mengerjakan PR. Membersihkan gudang. Tindakan tokoh 1. Alvin malas mengerjakan PR. 2. Alvin menemukan buku ajaib. Nama tokoh Alvin, latar dalam penjara di buku ajaib. Peristiwa masuk ke dalam buku ajaib dan berada di sebuah penjara kecil berwarna hitam. Tindakan tokoh Alvin sangat kebingungan dan ketakutan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ada teman-teman yang bertanya? Saya Yoga dari kelompok 6 ingin bertanya, mengapa kelompok kalian tidak memasukkan peristiwa wanita cantik melepaskan Alvin? Baik, tadi Yoga bertanya pada format isian ya, kalian tidak memasukkan, mengapa kalian tidak memasukkan peristiwa wanita cantik melepaskan Alvin? Silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini memang kesalahan kami. Kami lupa memasukkan bagian peristiwa wanita cantik melepaskan Alvin. Tugas ini akan kami perbaiki lagi. Sekian dan terima kasih. Baik. Tadi Yoga menanyakan kan dalam semua peristiwa tadi itu ternyata kelompok 3 ini terlupa katanya untuk memasukkan peristiwa si Alvin dilepaskan oleh wanita cantik. Seharusnya ya kelompok 3 ini masukkan juga buat kalian ya. Semua peristiwa harus dimasukkan ke dalam format identifikasi agar kita lebih mudah melangsungkannya nanti menyimpulkannya gitu ya. Jadi lain kali lebih teliti lagi agar tidak ada yang lupa. Paham? Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada langsung itu saja. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk kelompok mana lagi yang mau tampil presentasi? Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada terhormat Ibunya Sumiati SPD, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Chelsea Ardianti Lestari. Perkenalkan, nama saya Neisha Atila. Perkenalkan, nama saya Kristalina. Perkenalkan, nama saya Liliana Huga. Selanjutnya kami akan membacakan format isian persiapan mengidentifikasi teks cerita fantasi. Nama tokoh Alvin, latar rumah, peristiwa Alvin adalah seorang anak yang malas. Nama tokoh Alvin jarang sekali membantu ibunya. 2. Nama tokoh Alvin, latar rumah, peristiwa Alvin jarang sekali mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru. Tindakan tokoh malah beberapa kali tugasnya tidak dikerjakannya. Format mengidentifikasi struktur dan isi teks cerita fantasi. Nomor 1, D1. Ringkasan. Alvin adalah seorang anak yang malas di rumah. Dia jarang sekali membantu ibunya. Struktur orientasi. D2. Hari Minggu dia baru bangun tidur. Ibunya berkata, "Nak, nanti setelah kamu mandi, tolong belikan ibu sayur di warung." Struktur komplikasi. D3. Alvin menyesal perbuatan yang telah dia lakukan. Struktur resolusi. Mengidentifikasi struktur cerita fantasi.
kita adalah membaca, mengidentifikasi cerita fantasi melalui aktivitas membaca yang secara umum disebut membaca penahanan atau membaca untuk memahami. Baik, kepada teman-teman, ada yang ingin bertanya? Terima kasih atas sarannya. Saran yang kalian berikan akan kami jadikan bahan untuk memperbaiki kesalahan kami. Kami akan menambah isi ke dalam hasil tafsir kami. Jadi pertanyaan Gina tadi, saran ya, lebih saran. Lebih baik dalam kolom tafsir itu kalian masukkan juga isinya. Dan ternyata tadi yang kelompok kalian kerjakan, kalian tidak memasukkan isinya, hanya strukturnya saja kan? Nah itu memang benar apa yang disarankan oleh Gina. Dalam penafsiran, selain masukkan struktur, kalian juga harus memasukkan isi. Karena apa yang di dalam kolom tafsir itu adalah sesuai dengan apa yang kalian kerjakan pada kolom isian persiapan, kolom struktur dan isi itu. Nah, jadi itu yang ditafsirkan ke dalam kolom tafsiran. Jadi bisa dipahami ya, nanti diperbaiki. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, silakan. Kami akan presentasi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga negara, hormat guru seperti orang tua. Setelah presentasi tadi, Ibu ingin mengapresiasi kalian. Semuanya sudah bagus presentasinya, makin hari makin lama makin bagus. Ngomongnya juga sudah semakin lancar. Beri tepuk tangan dulu pada kelompok presentasi. Sekarang Ibu ingin mengevaluasi pembelajaran kita dulu yang menggunakan PBL tadi ya. Ada tidak kesulitan atau hal yang ingin kalian ungkapkan tentang langkah-langkah pembelajaran kali ini? Baik. Kami kesulitan mengisi format isian persiapan mengidentifikasi teks cerita fantasi. Tadi itu kata Syafiq. Yang lain ada lagi? Kelompok kami sangat mudah mengerjakan tugas. Tadi dari kelompok Syafiq mengalami kesulitan, katanya kesulitannya dalam mengisi format isian mengidentifikasi teks cerita fantasi. Baik, Syafiq ya, untuk kedepannya nanti akan lebih mudah lagi agar kalian tidak kesulitan ya dalam mengisi formatnya nanti. Dan ternyata ada kelompok lain juga yang mengungkapkan perasaannya dalam pembelajaran kali ini, mengatakan bahwa dia lebih mudah Bu mengerjakan tugas katanya, mungkin karena diskusinya lebih baik mungkin ya, dan juga sudah teratur semuanya di dalam format itu, jadi lebih mudah dalam mengerjakannya. Yang lain ada lagi? Cukup. Jadi secara keseluruhan bagaimana pembelajaran kali ini? Mudah diikuti atau tidak? Sekarang saatnya kita menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Apa saja materi yang kita dapatkan hari ini? Ada yang mau menyimpulkannya? Silakan Indi. Apa yang pertama?
merupakan karangan yang berisi kisah penuh imajinasi dan khayalan hingga melebihi realita. Struktur dan ciptakan terdiri dari orientasi, komunikasi, dan resolusi, yaitu pengenalan tokoh, latar, watak, dan konflik. Komplikasi yaitu berisi awal timbul masalah hingga masalah itu memuncak. Klimaks. Resolusi berisi penyelesaian masalah dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Nah, sekarang waktunya kita mengerjakan soal evaluasi pembelajaran kita kali ini. Biar nyangkut pembelajarannya nanti kalau diberi soal. Silakan siapkan kertas lembar. Jawab pertanyaan yang ada yang sudah Ibu siapkan di LKPD. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Nah, sekarang saatnya kita merefleksi pembelajaran kita hari ini secara keseluruhan mulai dari ibu masuk sampai akhir. Ada tidak yang ingin mengungkapkan pendapatnya tentang pembelajaran hari ini? Ini sangat menyenangkan Bu karena ada ice cream. Kata temannya tadi, hari ini menyenangkan Bu karena ada main-mainnya, ada ice breaking-nya. Kedepannya nanti mau lagi tidak ice breaking? Pembelajarannya harus lebih bagus lagi ya? Jadi dari keseluruhan pembelajaran hari ini, menarik tidak bagi kalian? Untuk pertemuan berikutnya nanti, kita akan belajar lagi mengidentifikasi pensilta fantasi. Jadi kan dua kan? Daya strukturnya dan isinya. Pertemuan selanjutnya, kita akan mengidentifikasi apa lagi? Apanya? Nantinya unsur intrinsipnya dan ciri bahasa. Silakan dikemaskan bukunya. Sebelum kita pulang, silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah.